Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah tarwih yang dimuliakan Allah, kembali kita berkesempatan untuk bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala yang selalu mengkaruniakan pada kita kekuatan, kemauan dan keikhlasan untuk melaksanakan ibadah Ramadan yang baru saja kita akhiri untuk hari ini. Kemudian kita panjatkan pula salam dan salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mendapat amanah untuk menyampaikan risalah Islamiyah kepada umatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah tarwih rahimakumullah, saat ini kita berada pada bulan Ramadan yang bagi umat Islam bulan ini merupakan sesuatu yang istimewa. Untuk masyarakat Indonesia, bulan ini juga disebut sebagai bulan ibadah, bulan suci, bulan berkah, dan pula sebagai bulan Al-Quran. Kenapa demikian? Karena pada bulan Ramadan inilah pertama kali Al-Quran diwahyukan. Al-Quran wahyu ilahi berasal dari Allah yang maha mulia. Dalam bahasa Al-Quran disebut Al-Karim. Al-Karim adalah salah satu dari Al-Asma'ul Husna yang disifatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran pun, kalau bapak-bapak memiliki mushaf, maka pada sampulnya biasanya dalam lingkaran tertulis Al-Quranul Karim, Al-Quran yang mulia. Kenapa Al-Quran disebut mulia? Karena berasal dari Allah yang maha mulia. Itu misalnya diungkapkan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 191, wa innahu latangzilur rabbil alamin. Dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah wahyu yang diturunkan dari Rabbul Alamin, dari Tuhan pencipta, pemelihara alam semesta ini. Karena dari Al-Quran yang maha mulia, Al-Quran pun kemudian disebut sebagai Quran yang mulia atau bacaan mulia. Bulan diturunkannya pun menjadi mulia. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ramadan, satu-satunya nama bulan yang disebut dalam Al-Quran. Tidak ada dalam ayat yang menyebut Syahrul Rajab, tidak ada. Syahrul Syawal tidak ada. Syahrul Rabi'il Awal tidak ada. Yang ada hanya Syahrul Ramadan. Ini menunjukkan Ramadan begitu mulianya karena bulan inilah Al-Quran diwahyukan yang pertama kali. Kapan diwahyukannya? Pada malam hari. Maka malam turunnya Al-Quran pun mendapat sebutan istimewa. Ada dua sebutan. Dalam surat Ad-Dukhan, Allah mengisyaratkan, inna anzalnahu
fi lailatim mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran ini pada malam yang penuh berkah. Malam penuh berkah itu kemudian disebut dengan suatu istimewa seperti diungkapkan dalam surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Malam yang penuh berkah itu disebut Lailatul Qadar. Ini karena malam itulah Al-Quran diwahyukan. Apa keistimewaannya? Salah satunya adalah bahwa malam Qadar itu lebih mulia, lebih baik dari 1000 bulan. Kemudian tidak sampai di situ saja, pembawanya. Siapa yang menurunkan Al-Quran? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang menyampaikannya kepada Nabi adalah malaikat Jibril. Kalau hanya disebut malaikat Jibril, tidak istimewa. Karena ada pula malaikat-malaikat lain yang disebut dalam Al-Quran. Tapi karena salah satu tugasnya menyampaikan Al-Quran, maka Jibril pun mendapatkan sebutan istimewa. Dalam surat Asy-Syu'ara ayat 192 disebutkan, nazala bihi ruhul amin. Al-Quran itu disampaikan, dibawa oleh ar-ruhul amin. Inilah sebutan istimewa untuk malaikat Jibril. Disebut dengan ar-ruh, sesuatu yang istimewa, dan ditambah al-amin, yang terpercaya. Sehingga malaikat Jibril memiliki sifat istimewa yang dapat dipercaya, dalam arti tidak akan mengubah wahyu Al-Quran yang diperintahkan Allah disampaikan kepada Nabi seperti yang ditetapkan Tuhan yang Maha Esa. Penerimanya juga demikian. Penerimanya adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau disebut sebagai insan terpilih, insan teragung, sebagaimana diungkapkan, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Dan engkau wahai Nabi Muhammad adalah insan yang memiliki akhlak mulia. Seperti apa akhlaknya mulia itu? Maka Aisyah menjawab, kana khuluquhu Al-Quran. Sesungguhnya akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Umatnya, para sahabat, para tabi'in, sampai pada kita juga disebut masyarakat yang istimewa. Rasul mengungkapkan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kamu, di antara manusia adalah mereka yang mau mempelajari Al-Quran, kemudian setelah mampu membacanya, bisa memahami makna ayat-ayatnya, bisa melantunkan dengan suara yang indah, kemudian allamahu, mengajarkan kepada orang lain. Maka siapa saja di antara kita yang selalu mempelajari Al-Quran dan kemudian mau mengajarkannya, walaupun dalam TPI atau PA, ya, Taman Pendidikan Al-Quran, ya, itu termasuk orang yang mulia. Karena itulah kemudian umat Islam yang istimewa ini disebut dalam surat Fatir sebagai manusia pilihan yang berhak menerima warisan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengisyaratkan dalam surat Fatir ayat 32, summa aurasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan Al-Quran ini kepada hamba-hamba kami yang terpilih. Siapa hamba Allah yang terpilih?
Itulah umat Islam. Mengapa demikian? Karena hanya umat Islam yang meyakini bahwa Al-Quran wahyu Allah. Umat Islam yang mempercayai karena Allah Maha benar, maka wahyunya Al-Quran juga berisi tuntunan-tuntunan yang pasti benar. Karena mempercayai bahwa Allah Maha baik, maka ajaran-ajarannya dalam Quran, hukum-hukumnya pasti ditujukan untuk kebaikan makhluknya. Nah ini, sehingga umat Islam disebut sebagai umat yang terpilih. Namun, bagaimana sikap umat Islam itu sendiri terhadap Al-Quran? Ayat tadi ada lanjutannya. Summa aurasnal kitabal ladzi istofaina min ibadina faminhum zalimun linafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah. Ternyata sikap umat Islam sebagai masyarakat yang terpilih terbagi tiga. Yang pertama adalah umat Islam yang zalim. Kemudian yang kedua adalah umat Islam yang setengah-setengah. Dan yang ketiga adalah umat Islam sabiqun bil khairat biidznillah, yang selalu berlomba kebaikan dalam melaksanakan semua tuntunan Al-Quran. Siapa umat Islam yang zalim? Faminhum zalimun linafsi, yaitu umat Islam yang di satu sisi meyakini Al-Quran berasal dari Allah yang Maha benar, karena isinya pasti benar. Mempercayai Al-Quran berisi tuntunan-tuntunan yang baik karena berasal dari Allah yang Maha baik. Meyakini ajaran-ajarannya kalau dilaksanakan akan membawa pada ketenangan, akan memberikan kedamaian, akan menyampaikan pada kebahagiaan. Diyakini. Tapi di sisi lain ternyata tidak satupun ucapannya, perbuatannya, sikapnya yang sejalan dengan Al-Quran. Kalau dalam surat Al-Ahzab ayat 70 Allah mengisyaratkan, ya ayyuhalladzina amanuttaqullah wa qulu qaulan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan selalulah berbicara dengan perkataan-perkataan yang benar, yang jujur. Ini perintah Allah. Tapi kenyataannya setiap saat lebih banyak dustanya ketimbang benarnya, lebih banyak bohongnya ketimbang jujurnya, sehingga keyakinannya tidak diwujudkan dalam ucapan-ucapannya. Ketika Al-Quran mengharamkan khamr, minuman yang memabukkan, melarang perjudian, justru umat Islam dari kelompok ini sering bermabuk-mabukan, sering ikut perjudian, walaupun tahu bermabukan bukan kegiatan yang baik. Perjudian hanya akan membawa kekalahan, kemiskinan, dan kekacauan rumah tangganya. Itu dia tahu. Dan dia paham Allah pun mengharamkannya. Tapi karena dia zalim li nafsihi, tetap dilakukannya. Inilah potret umat Islam yang zalim li nafsihi. Kemudian yang muktasid. Yang muktasid juga meyakini Al-Quran tuntunan Allah yang Maha benar. Mempercayai petunjuk-petunjuknya akan memberikan kedamaian. Maka saat datang ayat
aqimus sholah, dilaksanakanlah sholat itu dengan tekun. Tidak cukup yang 5 waktu sehari, ditambah sholat rawatibnya. Ketika masuk masjid diawali sholat sunat tahiyatul masjid. Malam bangun melaksanakan tahajud, qiyamul lail. Duha diisi dengan sholat. Ketika datang Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, dilaksanakan puasa pada bulan ini dengan tekun, dengan ikhlas. Tidak cukup Ramadan, ditambah sholat atau puasa sunnah pada bulan Syawal. Senin Kemis dilaksanakan mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun ketika datang ayat wa atuz zakah dan keluarkanlah zakat, di sini dianggan. Saya capek mencari rezeki, berangkat pagi pulang petang. Ada pula yang berangkat sore pulang pagi. Kenapa? Setelah rezeki itu didapat harus diinfakkan, diberikan kepada orang lain. Enggan dia. Disinilah dia pilih-pilih. Ajaran Quran yang tidak merugikannya dilaksanakan dengan baik. Ajaran Quran yang harus mengeluarkan harta, menyedekahkan rezeki, tidak dilakukannya. Sikapnya muqtasid, setengah-setengah. Kemudian yang 3, wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah. Yang ketiga adalah mereka yang selalu berlomba kepada baikan untuk melaksanakan semua tuntunan Al-Quran. Dia yakin apapun yang diungkapkan Al-Quran pasti untuk kebaikan makhluk Allah termasuk dirinya. Apapun ajaran yang ditetapkan Al-Quran pasti itu benar dan akan memberikan kepuasan batin serta kenyamanan jiwa. Nah, inilah umat terbaik dari sekian miliar umat Islam, masyarakat Islam. Pertanyaannya, dalam bulan yang penuh berkah, dalam bulan Al-Quran ini adalah di mana posisi kita? Apakah kita yang hadir ini termasuk kelompok pertama yang dolim linafsi, atau termasuk kelompok kedua yang muktasid setengah-setengah, atau termasuk kelompok ketiga yang selalu melaksanakan tuntunan Al-Quran? Tampaknya yang paling tahu adalah diri sendiri. Tapi saya yakin yang hadir di masjid ini pasti tidak termasuk kelompok pertama yang dolim linafsi. Kehadirannya di masjid ini sudah merupakan pertanda keikhlasannya, keyakinannya dalam melaksanakan tuntunan Allah dan sunnah Rasulnya. Sehingga kita semua pasti berada di salah satu dari 2 posisi. Entah yang muktasid atau mungkin yang terbaik sabiqun bil khairat biidznillah. Karena itu marilah kita jadikan tuntunan Al-Quran dan sunnah Rasul ini sebagai modal awal untuk meningkatkan kualitas diri kita menjadi yang terbaik. Lebih-lebih Ramadan adalah bulan baik dan kita dianjurkan untuk menjadi yang terbaik sehingga kita termasuk la'allakum tattaqun. Dan kemudian dalam surat Al-Baqarah 185 kita juga diharapkan dapat masuk la'allakum tashkurun. Sehingga ini 2 tujuan puasa kita, agar menjadi orang yang lebih meningkat takwanya dan lebih banyak syukurnya. Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.